Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Saya Rusita SPD dari UPT TK Negeri Pembina Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, CGP Angkatan 1 dari Kabupaten Tanah Laut. Guru adalah proses utama pendidikan yang mengajarkan siswa-siswa berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan di berbagai aspek dan bidang. Guru juga memiliki tanggung jawab membimbing dan mengarahkan siswa untuk bersikap dan bertingkah laku baik dalam berkehidupan. Dalam pengajaran, guru juga memiliki tugas merencanakan pembelajaran, melakukan penilaian dan evaluasi. Gurulah yang menggerakkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran di kelas, melaksanakan berbagai kegiatan pembelajaran, mengkondisikan bagaimana pembelajaran itu berjalan dan mengelola kelasnya, menyiapkan peserta didik untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang beradaptasi, memecahkan masalah, menghadapi berbagai kemungkinan dan tantangan. Karena itulah, guru disebut sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, guru harus mampu memimpin siswa sesuai dengan fungsi yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Memiliki sifat terbuka, mau berubah dan berpikir inovatif, mempunyai keyakinan bahwa semua peserta didik memiliki potensi yang sama untuk berkembang dan maju. Guru juga harus mampu melihat potensi apapun yang ada di lingkungannya untuk memajukan kualitas pembelajaran dan kemajuan pendidikan, serta mengoptimalkan perkembangan dan seluruh potensi yang dimiliki oleh anak. Disinilah guru dituntut untuk mampu berperan sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah, guru dapat mengembangkan diri dan orang lain dengan potensi yang dimilikinya, melakukan pengembangan dengan memanfaatkan aset yang dimiliki, dapat melakukan pemetaan terhadap aset-aset apa saja yang dimiliki, dapat memanfaatkannya dan mengelolanya dengan baik. Terlebih hal itu dapat digunakan untuk pembelajaran dan membimbing murid, meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengoptimalkan seluruh perkembangan dan potensi anak. Untuk implementasi di kelas dapat dilakukan dengan mengambil salah satu aset, yaitu modal manusia, melalui penerapan disiplin positif yang merupakan kesepakatan antara guru dan murid. Dengan potensi yang dimiliki guru dan juga kedisiplinan anak, maka proses belajar dapat menjadi proses yang menarik dengan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Disiplin positif juga dapat memberikan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan bagi anak dalam proses belajar. Dengan potensi yang dimilikinya, guru dapat mengambil keputusan dengan baik, melakukan pemetaan dengan benar untuk memilih strategi pembelajaran yang tepat. Sebagai pemimpin pengelolaan sumber daya, guru juga mampu melakukan kolaborasi pencapaian visi dan misi dan tujuan sekolah dalam implementasinya di sekolah.
bersama-sama menerapkan budaya positif, mengembangkan berbagai aset berdasarkan 7 aset utama dari kekuatan positif dengan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja, menjalin kerjasama dan komunikasi serta interaksi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan. Dalam implementasinya di masyarakat, guru berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, dapat menjadikan sekolah memiliki kontribusi bagi lingkungan masyarakat di sekitarnya dan menjadikan motivasi bagi masyarakat untuk memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak mereka. Pengelolaan sumber daya yang tepat membantu proses pembelajaran menjadi lebih berkualitas. Dikarenakan hal itu dapat membangun ekosistem yang merangsang kreativitas, menunjang keberhasilan pendidikan, sehingga sekolah memiliki kekuatan untuk mandiri, memanfaatkan aset sekolah untuk menunjang kegiatan sekolah yang berdampak pada murid. Meningkatkan kualitas pembelajaran sekolah, mewujudkan merdeka belajar, mampu meningkatkan kreativitas peserta didik, memperkaya pengalaman belajar, dan dapat meningkatkan pengetahuan, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menjadi lebih berkualitas. Pengembangan potensi berbasis aset berkoneksi dengan materi lainnya. Pada filosofi Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa setiap anak memiliki potensi yang dibawa sejak lahir, berupa kodrat alam dan kodrat zaman. Guru sebagai pendidik hanya memberi tauladan, membimbing dan mendorong anak untuk dapat mencapai potensi positifnya, sehingga dapat mencapai kesuksesan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dalam nilai-nilai dan peran guru penggerak diharapkan mampu menjadi guru yang memiliki nilai-nilai kuat sebagai seorang pendidik dan pengajar. Potensi tersebut berdampak bagi pembentukan nilai-nilai positif peserta didik untuk menjadi murid yang mandiri, berkualitas, berbudi pekerti, berakhlak mulia, dan berbudaya. Melalui manajemen pendekatan inquiry apresiatif, kita dapat menggali kekuatan atau potensi positif yang dimiliki sekolah untuk melakukan perubahan positif dalam upaya mewujudkan visi dan misi sekolah yang dapat dilakukan dengan tahapan bagja. Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, guru dan murid adalah modal manusia yang dimiliki sekolah. Guru mempunyai potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran sebagai pemimpin pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar muridnya melalui pembelajaran berdiferensiasi, juga memiliki sikap sosial yang baik untuk mampu mengajarkan muridnya sehingga memiliki kemampuan mengelola sosial emosionalnya dengan baik dalam lingkungan pergaulannya. Dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat melakukan pemetaan dan mengalokasikan aset mana yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi sekolahnya dan pembelajaran yang akan berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran dan kemajuan sekolah. Dalam hal penggalian potensi ini, praktek coaching dapat dilaksanakan di sekolah guna membantu murid dalam mengatasi masalah atau kesulitan belajarnya. Juga dapat membantu rekan lain untuk menemukan solusi bagi masalah atau persoalan yang dihadapinya di sekolah atau dalam praktek pembelajaran, karena kegiatan ini sangat membantu sekali dan menemukan potensi seseorang yang bisa digunakannya dalam memecahkan setiap masalah yang dihadapinya. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Sekolah memiliki 7 aset utama yang dapat digunakan untuk mengembangkan potensi di sekolah. Untuk menggali dan melaksanakan pengelolaan aset ini diperlukan keterampilan seorang pemimpin yang berupaya agar apa yang dikembangkannya nantinya dapat mewujudkan seluruh visi dan misi sekolah dengan murid merdekanya dalam merdeka belajar, di mana semua sistem pembelajaran di sekolah tersebut berpusat pada anak. Adapun yang saya alami sebelum saya mempelajari modul ini adalah mengembangkan sekolah menurut saya berdasarkan kekurangan dan kelemahan yang ada saja. Kemudian berusaha menutupi atau memenuhi kekurangan itu dengan meminta bantuan orang lain atau berbagai upaya dari luar. Namun sesudah mempelajari modul ini, mindset saya terbuka bahwa untuk mengembangkan sekolah, kita harus dapat melihat potensi sekolah berdasarkan aset yang dimiliki. Berusaha melakukan pengembangan secara mandiri dengan memanfaatkan kekuatan atau aset yang dimiliki oleh sekolah.
karena ternyata hal ini dapat lebih memudahkan kita dan dapat sangat membantu untuk pengembangan sekolah kita. Demikian paparan saya tentang pemimpin pengelolaan sumber daya. Salah hilap saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.